Selamat datang sahabatku, dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Yang kedua adalah permintaan saya, apakah Anda melihat Raja Naga Emas di depan Anda? Tuoshe Gudi tiba-tiba berkata dengan rasa bersalah, dan jelas ada rasa lain dalam suaranya. Tuoshe, kamu dan saudara-saudaraku, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini, karena itu adalah keputusanku, aku tidak pernah menyesalinya, Raja Naga Emas berkata kepada Kaisar kuno Tuoshe, bahkan dalam keadaannya, jiwa, mata Raja Naga Emas melihat Kaisar kuno Tuoshe dengan tegas, dia tidak bergerak sedikit pun. Ketika dunia 1000 besar kita mundur, jika Anda tidak memimpin klan naga untuk mendukung, di mana akan ada tulang tua seperti saya, Jinlong? Anda memperlakukan saya seperti ini, dan itu adalah tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh klan. Aku benar-benar merasa kasihan. Kali ini aku akan membiarkanmu muridku Xiao Yan menebusnya untukku. Aku benar-benar minta maaf untukmu. Mata Kaisar kuno Tuoshe penuh dengan rasa bersalah, dan ada sedikit permintaan maaf di mulutnya. Saudaraku, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ada hubungan yang mendalam antara Tuan dan Raja Naga Emas, tetapi sekarang, meskipun Xiao Yan bingung dan tidak banyak bertanya, dia terus mendengarkan Tuo, kata Segudi. Jinlong, kamu tidak perlu berdebat denganku, dengarkan aku, guruku dan aku telah menanam segel reinkarnasi, dan kita akan bangun di pertempuran berikutnya. Tugas paling mendesak sekarang adalah kamu. Anda harus terlebih dahulu menyusun kembali tubuh Anda, dan kemudian pergi ke klan naga untuk menghapus tuduhan, dan memulihkan kekuatan Anda ke puncak untuk mengatasi bencana berikutnya. Master meramalkan sebelum dia tertidur bahwa waktu berikutnya mungkin yang terakhir-akhir. Kakak yang baik, ini adalah keberuntungan terbesar memilikimu dalam hidup ini. Kali ini, itu adalah muridku untuk melindungimu. Kaisar kuno Tuoshe terdengar lembut di benak Jinlong. Lagi pula, tidak ada yang dikatakan, dan persaudaraan, tidak perlu katakan, ada di hati mereka berdua. Setelah menghibur saudara baiknya, Kaisar Tuoshe terus berbicara dengan Xiao Yan. Dua tugas berat ini akan diserahkan kepadamu, Xiao Yan, kami percaya bahwa kamu akan berhasil. Ketika kamu berhasil, itu akan menjadi waktu bagi kami untuk bangun, ketika saatnya tiba, kami akan menciptakan kembali kemuliaan bersamamu, dan kami akan membunuhmu bersama. Klan jahat dari luar wilayah. Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiao Yan dengan penuh harap. Jinlong, kamu harus tinggal di sana dan membantu Xiao Yan di masa depan. Sebuah cincin yang tampaknya sederhana di jarinya jatuh ke tangan Xiao Yan. Cincin ini disebut cincin api kaisar, dan ada sekitar 100 kaki ruang di dalamnya. Ada beberapa pil obat lain dan keterampilan bertarung yang telah saya pelajari dan saya pelajari. Ada juga pesona luar angkasa untuk pertolongan pertama, saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan dengan cepat dan Anda dapat melarikan diri jauh, terutama ras jahat ekstrateritorial itu. Selain itu, saya juga menyimpan klon jiwa dalam misi penting yang saya sebutkan dan beberapa rahasia yang ingin Anda ketahui. Ketika Anda mengumpulkan api aneh yang sesuai atau kekuatan mencapai tingkat yang sesuai, Anda akan mengetahuinya secara bertahap. Ketika Anda cukup kuat, Anda dapat mengetahuinya dengan menyentuhnya dengan jiwa Anda. Ingatlah untuk menyimpan cincin ini dengan aman, Kaisar Tuoshe berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan. Lihatlah ruang 100 zang di dalam cincin, ada banyak hal dalam bahan gulungan obat. Hati Xiao Yan sangat terkejut, ruang biasa untuk menerima cincin itu hanya beberapa meter. Umumnya, ada orang-orang spesial yang lebih baik, hanya yang terbuat dari bahan khusus yang memiliki ruang lebih dari 10 kaki. Jika ruang 100 kaki ini dilelang di daratan, adegan seperti apa itu? Tentu saja, Xiao Yan tidak benar-benar cukup bodoh untuk menjualnya. Kemudian Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan melindungi cincin ini. Apakah itu ras alien? Tampaknya tuannya sendiri membenci orang-orang ini sampai ke intinya. Sosok hitam sebelumnya juga harus dianggap sebagai ras alien, kekuatannya sangat kuat.
Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mengalahkannya, tetapi pertahanan diri bukanlah masalah. Kamu masih muda dan memiliki potensi tak terbatas. Tuanku dan aku sama-sama percaya padamu, misiku dapat dianggap selesai, jiwa ini harus menghilang. Jiwa ilusi Kaisar Tuoshe perlahan berubah menjadi bintang, dibubarkan, dengan semburan kelegaan di mukanya. Perpisahan dengan hormat kepada tuannya, Xiao Yan dengan sungguh-sungguh bersujud 3 kali di tempat avatar jiwa Kaisar kuno Tuoshe menghilang, dan Jinlong melihat jiwa Kaisar kuno Tuoshe yang menghilang, dan bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu, kamu menungguku, dan aku juga akan menambahkan sentuhan berat ke dunia ini. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan, yang pertama bereaksi, mengepalkan tinjunya ke arah Jinlong dan berkata, "Senior, saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang." Aku saudara tuanmu, aku memiliki yang termuda dan senior, aku dipanggil Shizu. Jiwa naga emas di depannya mengeluh kepada Xiao Yan. Menguasai. Iya, itu bagus. Dia tersenyum dan masuk ke Emperor Flame Ring di tangan Xiao Yan. Saya percaya bahwa Tuo dia juga baru saja memberitahu Anda bahwa metode budidaya Fen Jue yang sebenarnya telah dicatat dalam pikiran Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga naga kami adalah raksasa di dunia ini. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda secara alami akan tahu bahwa saya belum pernah ke benua Douki dari pesawat Anda yang lebih rendah. Tetapi saya mendengar Tuosha mengatakan bahwa pesawat Anda yang lebih rendah menyebut api yang tidak biasa, api yang berbeda, sebut api aneh yang lahir antara langit dan bumi ini sebagai api suci. Raja Naga Emas bercokol di ring dan berkata kepada Xiao Yan. "Seng Yan, aku tidak tahu apa bedanya dengan api anehku." Xiao Yan mendengarkan apa yang Raja Naga Emas katakan, dan selalu merasa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Ini benar-benar cerdas. Ya, ada perbedaan antara keduanya. Yang disebut api luar biasa adalah api biasa, yang sebagian besar tidak memiliki kecerdasan terlalu tinggi. Selama mereka dapat menahan kekuatan kekerasannya, mereka dapat ditundukkan. Tetapi api suci, Yan, berbeda. Mereka telah dikultivasikan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia, dan bahkan, Yan Suci, yang kuat telah memantapkan dirinya sebagai penguasa partai. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas, dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Bisakah api suci, yang begitu kuat masih ditelan? Tapi sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Raja Naga Emas tersenyum, dengan jelas melihat kekhawatiran Xiao Yan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya. Karena sanksi surga dan bumi, kita memiliki kesempatan. Tahukah kamu, setiap monster, atau ras monster, atau api yang lahir dari langit dan bumi, memiliki panjang, tetapi langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural semacam ini. Jadi mereka membuat aturan bagi kita untuk menembus perbudakan kita sendiri setiap 100.000 tahun, terima pembaptisan kutukan ilahi, dan menerobos jalan ke-10 untuk melampaui segalanya. Yang disebut baptisan adalah 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Saat itu, ketika saya masih muda dan sembrono, saya menyadari betapa mengerikannya ketika saya menerobos kutukan tertentu. Saat itu saya pikir itu nyata kematian. Aku, Raja Naga Emas mengingat. Begitulah, tetapi tuannya tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri, yang tidak sembrono ketika dia masih muda. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas di atas ring dan dengan jelas merasakan kehangatan menyebar ke jari-jarinya. Hal yang sama berlaku untuk Yun Lanzong. Ada 36 spesies dalam daftar api suci, mereka tersebar di seluruh dunia. Orang biasa hanya tahu bahwa itu dapat ditelan sebagai asisten untuk memperbaiki pil obat, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah musuh ras alien yang keji. 36 jenis api suci sesuai dengan 36 ras jahat di luar wilayah. Dan keberadaan setiap sumber api adalah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan ras jahat di luar wilayah. Perang 10.000 tahun yang lalu justru karena api suci ini di dunia 1000 besar kita telah memberi kita bantuan yang luar biasa. Di antara mereka, 3 api suci teratas semuanya telah jatuh ke dalam reinkarnasi dan tidur. Anda tahu begitu banyak, dan saya akan secara alami menjelaskannya kepada Anda ketika kamu menemukannya. Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kita harus pergi juga, dan membawamu untuk melihat dunia yang hebat ini. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan sambil tersenyum,
Bagaimana mungkin aku tidak menuruti permintaanmu, Tuo She? Xiao Yan di depannya mendengar apa yang Raja Naga Emas katakan. Meskipun itu meremehkan, Xiao Yan bisa merasakan kesulitan pertempuran itu. Jika hari itu benar-benar datang, saya akan melakukan yang terbaik. Segera, tanpa munafik, dia melangkah keluar dari gua kuno, dunia dakian. Biarkan aku Xiao Yan datang menemuimu. Xiao Yan melihat ke kejauhan dengan tegas,